Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Jemaat diundang untuk berdiri. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengar dan bersukacita. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri, marilah kita menyanyikan lagu dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 218, bait yang pertama dan kedua. Yang ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami, kau mahkota kurnia. Yesus, kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Ya, hembuskan roh kasih-Mu dalam hati yang resah, beri sejahtera janji-Mu agar kami warisnya. Yesus, Alfa dan Omega, nafsu dosa jauhkanlah, diri kami beri merdeka dalam Dikau selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh hidup kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi keinginan daging kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkanlah kami Bapa, tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan-Mu yang sempurna. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 245 bait yang pertama dan kedua. O salibmu Maha Tuhanku, tempat naung yang teduh, di situlah Engkau bagiku sumber kasih yang penuh. Bangunlah dan pergi ke salib Al-Masih, Engkau telah bergemar, ampunmu pun besar, sekarang pun baik segera sedar. O salibmu anak dombahu, tari aku selamanya. Ku dengar terus suaramu merdu, hutangmu terbayarlah. Bangunlah dan pergi ke salib Al-Masih, Engkau telah bergemar, ampunmu pun besar, sekarang pun baik segera sedar. Amin. Untuk bacaan responsoria kita diambil dari Mazmur 14 ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Untuk bacaan responsoria kita diambil dari Mazmur 14 ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Kita akan bacanya bersaut-sautan. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Mazmur 14 ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Kebebalan manusia untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Bersama-sama, Ya, datanglah kiranya dari Sion, keselamatan bagi orang Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Amin. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Marilah bersama dengan umat Kristiani di seluruh dunia, kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Hendaklah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk. Marilah kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Guru Injil Mariati Lianingsih. Kita akan menyanyikan lagu dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 286 bait yang pertama dan kedua. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedang. Dari cadas di depanku datang air yang sedang. Amin. Kita satukan hati kita untuk berdoa syafaat ya. Kami datang kepadamu Tuhan saat ini. Kami ingin berdoa syafaat untuk beberapa pokok doa pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau berdoa terlebih dahulu untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan, kami masih boleh hidup sampai hari ini di negeri ini, dan kami masih boleh beribadah Tuhan. Kami bersyukur biar kesempatan ini boleh kami gunakan dengan baik. Dan kami terus berdoa mendukung untuk pemerintahan kami Tuhan. Biar Tuhan terus menolong, memberikan kekuatan, kesehatan. Tuhan juga memberikan hikmat kepada Pak Jokowi dan seluruh jajarannya di dalam menghadapi berbagai persoalan di negeri ini Tuhan. Kami berdoa baik itu masalah pandemi yang belum berakhir sampai hari ini, juga resesi ekonomi, bahkan demo-demo yang terus berjalan sampai hari ini Tuhan, bahkan bencana-bencana alam juga. Tuhan, kami mohon hikmat yang dari Engkau Tuhan untuk pemerintahan kami ini, supaya mereka boleh dengan hikmat Tuhan, mereka boleh menyelesaikan dan mengatasi setiap persoalan yang ada. Tuhan, kami juga mau menyerahkan untuk penginjilan di seluruh dunia dan khususnya di negara kami ini Tuhan. Kami rindu sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh melakukan bagian kami untuk menjalankan amanat agung yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap anak-anak-Mu. Pakai setiap kami Tuhan untuk boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang kami temui, khususnya ketika saat ini kami di dalam kondisi situasi yang saat ini Tuhan. Kami rindu biar melalui sosial media kami bisa tetap membagikan firman Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa menyerahkan untuk pelayanan para hamba Tuhan, majelis dan aktivis baik di GMI Bandung Barat, di Padalarang, Sendawar dan Balikpapan. Tuhan, kami mohon Engkau menolong mereka Tuhan di dalam
kondisi pandemi saat ini, bagaimana mereka memikirkan untuk kemajuan ataupun tetap memikirkan untuk kerohanian jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tuhan tolong berikan mereka hikmat Tuhan, dan tahu rencana Tuhan yang terbaik untuk setiap gereja-gereja yang Tuhan percayakan kepada mereka, sehingga mereka boleh bergandengan tangan, mereka boleh memikirkan untuk ke depan, masa depan gereja-gerejamu ini Tuhan, kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menjaga, memelihara setiap gerejamu, Tuhan juga yang memelihara setiap hamba-hambamu. Engkau berikan hikmat, kekuatan, kesehatan, bahkan Engkau juga mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Engkau juga terus pelihara jemaat-jemaatmu Tuhan, terutama iman kerohanian mereka. Mereka benar-benar di dalam kondisi saat ini, mereka boleh tetap mengandalkan Tuhan, mereka boleh tetap setia, mereka boleh terus berpengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami mau berdoa untuk seluruh jemaat kami berdoa untuk kesehatan mereka. Tuhan jaga keluar masuk mereka Tuhan, jauhkan dari virus-virus corona ataupun hal-hal yang lain. Biarlah mereka boleh diberi daya tahan tubuh yang baik, dan Tuhan juga berkati pekerjaan mereka yang harus keluar kerja setiap hari. Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka. Biarlah Engkau memberkati Tuhan usaha pekerjaan mereka, dan juga untuk kerohanian mereka Tuhan, mereka terus boleh mengandalkan Tuhan, dan mereka boleh terus setia mengiring dan melayani Tuhan. Kami juga mau serahkan Tuhan untuk studi anak-anak kami, Tuhan juga berkati, sekalipun masih secara online, biar mereka juga boleh tetap menikmati dan bertanggung jawab Tuhan di dalam studi mereka masing-masing. Kami juga serahkan untuk rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Kami rindu, kami boleh menjadikan Engkau sebagai kepala rumah tangga kami, dan setiap persoalan yang ada boleh kami selesaikan di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan Tuhan untuk ayah dari saudara Matias yang saat ini sedang dirawat berobat di Jakarta. Biarlah Tuhan juga menolong dia, memberikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan, dan Tuhan terus menopang imannya sehingga dia boleh terus berpengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga ikut bersukacita dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun, baik itu anak Marvel, saudari Femelianti, Ibu Pevang, dan juga Bapak Ferry Yonas. Kami rindu Tuhan, dengan bertambahnya usia mereka boleh semakin dekat dengan Tuhan. Dengan bertambahnya usia mereka boleh semakin bijaksana, dan mereka boleh semakin mengasihi Engkau. Terima kasih, seperti Engkau sudah memimpin kehidupan mereka di waktu-waktu yang lalu. Kami percaya Tuhan juga akan memimpin kehidupan mereka di waktu-waktu yang akan datang. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa-doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Saya mengundang para petugas persembahan untuk maju ke depan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 168 bait yang pertama dan kedua, untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Injil Mariati Lianingsih. Cerita Tuhan Yesus ku suka masyurkan, Tuhanku yang mulia, Yesus berkasihan. Cerita itu indah dan memanglah benar. Senanglah hati terima dan jiwa pun gemar. Cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masyurkan Injil Yesus selama-lamanya. Cerita Tuhan Yesus ku suka masyurkan, cerita yang mulia, cerita yang senang, besar benar untungku, selamat ku dapatkan, dan itulah sebabnya ku suka masyurkan. Cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masyurkan Injil Yesus selama-lamanya. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tibalah saatnya bagi kami Tuhan, untuk kami bersama-sama duduk di kaki Tuhan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Tuhan, Allah Roh Kudus yang menerangi hati kami masing-masing, Allah Roh Kudus yang membukakan setiap firman bagi kami, sehingga kami boleh memahami, kami boleh mengerti, dan Kau urapi, Kau pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya Tuhan, untuk boleh menjadi saluran berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap mendengar, jadikan hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya. Kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu waspada terhadap penyesatan. Mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-16. 1 Timotius 4
ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Kita akan membaca bergantian, saya ayat-ayat yang ganjil dan Bapak Ibu ayat-ayat yang genap. 1 Timotius 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Kalau sudah, saya akan memulainya terlebih dahulu. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad dan mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram, jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingat hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan perumpamaan tangan dan penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan orang yang mendengar engkau. Terima kasih. Kita bersyukur kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Saudara, penyesat itu mengajarkan ajaran sesat tentunya, begitu ya. Dan bukan hanya saat ini saja, tetapi dari zaman Yesus, zaman Paulus, begitu ya, dan juga sekarang, bahkan nanti yang namanya penyesat itu akan selalu ada, begitu ya. Di setiap zaman itu akan selalu ada yang namanya penyesat ataupun ajaran-ajaran sesat. Nah, dalam 2 suratnya kepada Timotius ini, surat yang kita baca ini adalah surat kiriman Paulus kepada anak rohaninya Timotius yang saat itu sedang melayani gereja di Efesus. Nah, di dalam 2 suratnya ini Paulus banyak membahas tentang adanya ajaran-ajaran sesat dan bagaimana seharusnya Timotius itu menghadapi setiap penyesat-penyesat ini. Nah, saat itu di Efesus, ketika Paulus menulis surat ini, saat itu di Efesus sedang diguncang ajaran sesat, yaitu gnostik, begitu ya, dan juga campuran dengan agama-agama Yahudi, unsur-unsur agama Yahudi begitu. Nah, apa yang mereka ajarkan? Tadi kita sudah membaca bahwa mereka itu diwajibkan untuk selibat, tidak boleh menikah, begitu saudara. Ataupun juga tadi dikatakan bahwa mereka itu harus pantang makanan-makanan tertentu yang dianggap itu tidak boleh dimakan. Nah, jadi mereka ini sedang menghadapi goncangan-goncangan ajaran-ajaran seperti itu. Dan juga ada lagi dongeng-dongeng nenek tua dikatakan tadi ya, tahayul-tahayul begitu. Dan semuanya itu sedang menerpa jemaat di Efesus.
Oleh sebab itu Paulus memberikan nasihat-nasihat kepada Timotius untuk bagaimana dia bisa menghadapi pengajar-pengajar sesat ini. Saudara, kalau kita mau flashback beberapa tahun yang silam begitu ya, kita juga pernah, khususnya di Bandung ini, kita pernah mendengar ada penginjilan dunia orang mati. Pernah dengar? Nah, itu juga ajaran sesat, saudara ya. Orang mati tapi bisa diinjili katanya begitu. Jadi orang itu bisa pergi ke kuburan lalu menginjili dia dan sebagainya begitu. Kan kayak orang gendeng gitu ya saudara ya. Jadi itu termasuk ajaran sesat. Jelas-jelas itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini percaya kepada Yesus itu ketika kita masih hidup. Dan ketika kita sudah mati itu sudah tidak ada kesempatan lagi untuk seorang itu percaya. Makanya ketika kita mengasihi sesama kita, mengasihi orang tua kita, saudara kita, suami, istri, mertua dan semuanya, kalau mereka belum percaya, injili dia selama dia hidup. Karena setelah dia meninggal, dunia kita sudah berbeda dan sudah tidak ada lagi yang namanya penginjilan itu. Nah, terus berapa waktu yang lalu lagi juga kita pernah mendengar tertawa yang berjam-jam, katanya itu pekerjaan Roh Kudus begitu. Saudara, kalau namanya Roh Kudus, Allah Roh Kudus itu Allah yang tertib begitu ya. Tidak mungkin orang itu dianggap dikasih sesuatu begitu sehingga bisa tertawa, terbahak-bahak berjam-jam begitu. Nah, itu sudah tidak benar gitu saudara. Tapi yang begini-begini ini memang cukup ramai begitu ya. Banyak pengikutnya tapi juga sebentar hilang, nanti muncul lagi yang lain begitu. Nah, baru-baru ini saudara, kalau kita membaca ataupun mungkin ada WA yang masuk di kita begitu ya, mungkin baru beberapa tahun silam, beberapa tahun yang lalu ini di China itu digoncang dengan ajaran yaitu Gereja Kilat Timur. Saudara pernah dengar? Gereja Kilat Timur, saudara. Nah, ini ajaran ini sangat berbahaya sekali dan dengar-dengar begitu ya. Ini juga sudah masuk di Indonesia. Nah, saudara, ajarannya apa? Ajarannya itu mengerikan, saudara. Jadi dia memecah belah keluarga dan juga anggota-anggota jemaat begitu. Jadi di situ diceritakan ada kesaksian begitu ya, seorang yang jadi dia ini lagi merekrut pengikutnya gitu loh. Jadi dia sudah ikut di dalam ajaran ini, lalu dia akan merekrut pengikutnya begitu. Lalu di situ diceritakan bahwa dia masuk ke sebuah restoran dan caranya bagaimana dia merekrut, dia minta identitas orang-orang yang ada di restoran itu begitu, yang sedang makan tuh diminta identitasnya begitu. Nah, ada yang kasih, ada yang enggak. Nah, ceritanya ini ada seorang ibu yang enggak mau kasih identitas. Ya takut saudara ya, kadang-kadang kan bisa dipakai untuk yang tidak-tidak begitu. Jadi ibu ini kekeh enggak mau kasih. Dan apa yang terjadi saudara? Oleh pengikut ini, orang yang lagi merekrut orang pengikutnya ini, ibu ini dipukuli sampai mati saudara. Nah, waktu dia ditangkap begitu ya, ditanyain kenapa kamu melakukan itu, dia tidak ada rasa penyesalan sama sekali. Dan dia juga tidak merasa itu dosa, enggak saudara, justru dia bangga dan bersuka cita. Dia mengatakan saya sudah melakukan hal yang berkenan di hati Tuhan. Gila ya saudara ya. Jadi dipukul, terus apa alasannya kamu memukuli? Karena dia tidak mau memberikan identitas kepada saya, dan saya anggap kalau orang seperti itu artinya dia setan begitu loh, iblis yang harus dihancurkan. Nah saudara, sampai sedemikiannya ajaran ini begitu ya. Nah, beberapa waktu yang lalu juga orang Papua sudah masuk di dalam ajaran ini, saudara. Dan dia sampai mau membantai istrinya gitu loh, sampai dikejar-kejar pakai bawa bedok begitu ya, istrinya tuh mau dibunuh gitu. Nah itu ngeri sekali saudara. Lalu ada lagi yang kesaksian orang China juga, karena ini memang asal dari China begitu ya. Orang China juga dia berkesaksian begini, dia sedih sekali karena mamahnya dan adiknya itu sudah ikut di dalam ajaran ini. Dan entah bagaimana, ya mungkin karena itu, pokoknya kalau dia bertentangan, tidak mau mengikuti begitu, lalu dia dibunuh. Nah ini adiknya ini sampai tega membunuh papahnya sendiri gitu loh. Sampai dia benar-benar sedih sekali dan dia terus berdoa supaya Tuhan mengingatkan adiknya ini bisa kembali ke jalan yang benar. Nah saudara, begitu banyak
ajaran-ajaran sesat yang ada di sekitar kita begitu ya. Penyesat-penyesat begitu banyak dan saya yakin ke depan pasti akan semakin banyak sekali begitu ya. Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa akan datang masa di mana penyesat-penyesat itu akan menyesatkan orang-orang pilihannya. Dan saya yakin semakin ke sana, semakin hari nanti akan lebih banyak lagi begitu ya. Penyesat-penyesat itu akan bermunculan walaupun dengan kostum yang berbeda-beda. Nah, Saudara, lalu apa sih ciri-cirinya pengajaran sesat atau penyesat-penyesat ini? Cirinya apa? Nah, Saudara, ada beberapa ciri yang kita harus tahu. Dan ketika kita menghadapinya, kita harus mengerti ajaran itu bagaimana begitu ya. Nah, ada beberapa ciri, Saudara. Yang pertama, cirinya itu yaitu dia tidak percaya Yesus itu adalah Allah yang datang ke dunia untuk menjadi juru selamat. Saudara, ajaran sesat itu pasti dia tidak percaya kepada Yesus yang adalah Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Dia tidak percaya. Nah, itu ciri yang pertama, Saudara ya. Nah, ciri yang kedua, karena dia tidak percaya Yesus adalah Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, secara tidak langsung dia juga menolak ajaran Tritunggal. Saudara, padahal Alkitab banyak bicara tentang Tritunggal, gitu ya. Ketika Allah menciptakan manusia, di dalam kitab Kejadian pasal 1, di sana jelas sekali ketika Allah menciptakan manusia, dikatakan apa? Marilah kita menjadikan manusia itu segambar dan serupa dengan kita. Saudara, kata kita itu artinya menunjuk lebih daripada satu. Dan itu adalah Tritunggal itu. Ketika Yesus dibaptis, Tritunggal itu ada juga, begitu ya. Ada burung merpati, ada suara dari surga, dan Yesus sendiri sebagai anak Allah, dia dibaptis. Ketika Yesus memberikan perintah untuk menginjili, untuk menjadikan semua bangsa muridnya, di sana juga Yesus mengatakan kamu harus membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, Saudara, orang yang mengajarkan ajaran sesat ini, dia tidak percaya Yesus adalah Allah yang menjadi juru selamat manusia. Dia juga pasti tidak percaya ajaran ataupun juga konsep Tritunggal ini. Nah, dari mana kita tahu Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, yang datang menyelamatkan manusia? Dari mana kita tahu? Dari Alkitab, Saudara. Dari Alkitab kita tahu. Dari mana kita tahu bahwa Allah kita itu adalah Allah Tritunggal, 3 pribadi tetapi dalam satu kesatuan. Saudara, memang belajar Tritunggal tidak mudah, begitu ya. Kalau kita mau mempelajari Tritunggal secara otak kita, mungkin kita tidak akan pernah bisa. Tapi Tritunggal harus diterima dengan iman. Tapi Alkitab banyak bicara tentang Tritunggal. Nah, Saudara, dari mana kita tahu semuanya itu? Dari mana kita bisa belajar tentang Yesus yang adalah Allah yang menjadi juru selamat? Dari mana kita bisa belajar tentang Allah kita yang adalah Allah Tritunggal? Semua dari Alkitab. Nah, karena itu ajaran sesat atau orang yang menyesatkan kita, dia pasti tidak percaya otoritas Alkitab. Ya, jadi beberapa ciri ini Saudara harus tahu begitu ya. Dia tidak percaya tentang Yesus yang adalah anak Allah, Yesus yang adalah Allah yang menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia di dunia ini. Dia juga pasti tidak percaya tentang Tritunggal begitu, dan dia pasti juga tidak akan percaya tentang otoritas Alkitab. Dan kalau kita seperti yang saya sampaikan tadi, Gereja Kilat Timur itu, Saudara, ajaran sesat itu seringkali memecah belah di antara kita. Padahal Alkitab banyak mengajarkan tentang kasih persaudaraan, tentang kesatuan di dalam Tuhan begitu. Tetapi ajaran sesat itu mengajarkan tentang perpecahan. Kalau ada perpecahan, itu yang dia sukai. Makanya ketika tadi saya beberapa kesaksian yang saya ceritakan tadi, ketika terjadi perpecahan dalam keluarga begitu, anak membunuh papahnya sendiri dan sebagainya, dia justru bangga, Saudara. Dia merasa dia sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan begitu. Nah, Saudara, hati-hati. Kehidupan kita ke depan bukan semakin
baik begitu ya. Tetapi ajaran-ajaran sesat ini akan semakin banyak bermunculan. Oleh karena itu kita memang harus selalu waspada begitu ya. Kita harus selalu berjaga-jaga saudara, dan kita harus mengerti ciri-cirinya seperti apa ajaran-ajaran sesat itu. Nah saudara, lalu bagaimana Paulus memberikan solusi ataupun juga menasihati Timotius di dalam menghadapi ajaran-ajaran sesat ini? Saudara, ada beberapa hal tadi dikatakan di sana, ada cukup banyak saudara ya. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-6 di situ dikatakan bahwa dia harus memegang ajaran yang sehat. Ajaran yang sehat itu seperti apa? Ajaran yang sehat adalah ajaran yang diajarkan Paulus kepada Timotius tentunya. Timotius masih muda waktu itu dan dia adalah anak rohani Paulus. Dan Timotius dipercayai untuk memimpin gereja di Efesus. Dan Paulus mengatakan kamu harus memegang ajaran yang sehat. Kamu harus pegang ajaran-ajaran sehat, ajaran-ajaran yang sudah aku ajarkan kepadamu begitu. Lalu selain itu apa yang harus dilakukan oleh Timotius? Paulus mengatakan di ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7 di sana dikatakan bahwa kamu harus mengingatkan dan melatih dirimu beribadah. Saudara, saya tadi beberapa hari ini waktu saya persiapan ini saya pikir hubungannya apa ya ibadah sama menghadapi ajaran sesat begitu. Ternyata ibadah di sini bukan dalam arti kata kebaktian seperti kita begini saudara, tapi ibadah di sini lebih cenderung kepada disiplin rohani. Jadi kamu harus mendisiplin rohanimu, kamu harus menjaga imanmu begitu. Kamu harus benar-benar dekat dengan Tuhan supaya kamu punya kekuatan rohani di dalam menghadapi pengajar-pengajar sesat itu. Nah, saudara, jadi Paulus memerintahkan supaya dia melatih diri untuk beribadah. Selain itu juga dikatakan bahwa di ayat yang 10 dia harus berjuang di dalam kebenaran. Kebenaran tentunya yang sesuai dengan firman Tuhan. Lalu dikatakan juga kamu harus bertekun dalam membaca kitab suci tadi dikatakan. Jadi kamu harus setia mempelajari firman Tuhan baik-baik. Jadi kamu harus benar-benar belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan asal-asalan, jangan selewat begitu, tapi benar-benar kamu harus belajar kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kamu juga harus dikatakan di situ kamu harus mengobarkan karunia yang ada padamu untuk melayani Tuhan. Dan kamu harus jadi teladan. Saudara, Timotius masih muda saat itu. Dan Paulus mengatakan kamu harus jadi teladan. Ada yang mengatakan bahwa saat itu orang kalau berumur belum 40 itu saudara belum dianggap, istilahnya begitu ya, belum bisa jadi pemimpin begitu. Oleh karena itu Paulus menasihatkan Timotius yang masih muda, masih di bawah 40 begitu ya, kamu enggak usah takut, kamu enggak usah gentar, kamu enggak usah bimbang menjadi pemimpin. Yang penting kamu bisa menjadi teladan. Teladan dalam hal apa? Teladan dalam hal perkataan, dalam kesucian, dikatakan dalam kesetiaan, dalam tingkah lakumu. Kamu harus jadi teladan, supaya dengan kamu jadi teladan, kamu membungkam mulut orang-orang yang menganggap kamu masih ingusan, masih anak muda yang tidak tahu apa-apa. Tapi dengan teladan yang kamu berikan, mereka akan menghormati kamu dan mereka akan menuruti apa yang menjadi ajaran-ajaranmu begitu. Nah, saudara, Paulus menasihati banyak hal kepada Timotius supaya Timotius tetap menjaga, memegang ajaran yang sehat. Timotius tetap rajin beribadah, dalam arti kata dia mendisiplin rohaninya, mendisiplin dirinya untuk sungguh-sungguh punya kekuatan rohani yang besar begitu, supaya dia bisa tahu, peka ketika dia menghadapi ajaran-ajaran sesat dan dia tahu bagaimana dia harus menghadapinya. Dia harus belajar firman Tuhan baik-baik supaya ketika ada ajaran-ajaran yang menyimpang dia menyadarinya dan dia tahu apa yang dia harus lakukan begitu. Tidak mudah bagi Timotius yang masih muda untuk menggembalakan sebuah jemaat, tetapi Paulus mempercayakan hal itu kepada Timotius dan Paulus memberikan banyak nasihat kepada Timotius untuk Timotius bisa menjadi seorang
pemimpin di dalam jemaat itu. Yang penting kamu tetap menjaga ajaranmu. Tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-16 juga, awasi dirimu sendiri dan awasi juga ajaranmu. Kamu harus selalu mengoreksi dirimu sendiri dan juga selalu melihat ajaran-ajaranmu apakah menyimpang atau enggak. Makanya kamu harus terus setia, belajar kitab suci, membaca dengan baik. Kamu harus memperlengkapi dirimu dengan kerohanian yang baik, disiplin rohani yang tinggi, supaya kamu bisa menjadi pemimpin yang bisa menjaga kawanan domba Allah di Efesus, terutama di dalam menghadapi penyesat-penyesat itu. Nah, saudara, lalu intinya apa? Ketika kita menghadapi pengajar-pengajar sesat itu, apa yang harus kita lakukan, saudara? Sesuai dengan apa yang dikatakan Paulus kepada Timotius, karena ini khusus begitu ya, Timotius sebagai pemimpin jemaat begitu, banyak hal yang Paulus sampaikan, menasehati supaya Timotius bisa menjalankan nasihat-nasihat Paulus. Tapi untuk kita semua, saudara, intinya apa sih ketika kita menghadapi ajaran sesat? Ada 3 hal yang saya mau bagikan, saudara. Yang pertama, seperti yang Paulus katakan kepada Timotius, kita tidak bisa tidak, kita juga harus belajar firman Tuhan baik-baik. Itu hal yang tidak bisa ditawar-tawar, saudara. Menghadapi ajaran-ajaran sesat saat ini ataupun di kemudian hari, kita harus membekali diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus belajar firman Tuhan dengan baik-baik, supaya ketika kita menghadapi ajaran sesat, kita tahu, kita peka, kita sadar ini tidak benar begitu. Contoh, saudara, kalau kita tidak belajar firman Tuhan baik-baik, kita tidak membangun iman kita dengan sungguh-sungguh, disiplin rohani yang tinggi. Kalau misalnya kita menghadapi saksi Yehova aja, saudara. Nah, saksi Yehova ini juga kan masih banyak sampai sekarang, bahkan ada gerejanya gitu ya. Nah, saudara, bagaimana kita bisa menghadapi mereka? Mereka tuh kalau dipikir, saudara ya, satu sisi begitu luar biasa mereka itu. Kenapa luar biasa? Mereka itu bisa pergi dari pintu ke pintu, saudara. Saudara pernah didatangi? Ada yang pernah didatangi saksi Yehova? Nah, mereka selalu datang dua orang, saudara. Itu senior dan junior. Jadi ketika mereka mau menginjili kita, intinya begitu ya, junior yang maju begitu. Lah seniornya ini membackup dia gitu, saudara. Nah, saudara tahu apa yang mereka lakukan? Saudara kalau sampai membuka pintu, diskusi dengan mereka itu bisa berjam-jam. Dulu saya sama Pak Lukas pernah, saudara, meskipun kami tahu gitu ya, cuman kan kita tahu ajarannya enggak benar, tapi kan orangnya tetap kita harus kasihi gitu ya. Jadi apa yang kita pikirkan tuh ya sudahlah, kita buka pintu lalu menyilahkan mereka masuk begitu ya. Dan saudara tahu diskusi yang terjadi itu bisa 2-3 jam, saudara. Bayangkan. Dan yang kita perlu angkat topi gitu ya. Yang perlu kita pelajari juga dari mereka itu bagaimana mereka tuh rela berkorban itu loh, saudara. Mereka rela berkorban, korban waktu, korban tenaga, berjam-jam, itu baru satu tempat, saudara. Nah, nanti kalau dia pergi ke tempat lain, begitu. Nah, saudara, itu yang perlu kita contoh sebenarnya. Kita yang mengatakan kita anak-anak Tuhan yang tahu kebenaran, tapi seringkali kita diam aja terhadap keselamatan untuk orang lain. Tapi orang-orang ini begitu getolnya luar biasa, saudara. Semangatnya luar biasa, begitu ya. Mereka rela pergi dari pintu ke pintu, seringkali ditolak, enggak apa-apa begitu. Nanti lain kali datang lagi, begitu saudara. Mereka tidak punya rasa bagaimana begitu ya. Mereka berani dan mereka rela berkorban. Nah, itu yang perlu kita contoh. Ajarannya jangan kita terima. Tetapi ada hal tertentu yang kita bisa contoh dari mereka. Semangatnya mereka begitu ya, kerelaan mereka untuk berkorban begitu, berkorban waktu loh saudara. Satu waktu itu kami waktu ajak diskusi begitu ya, tapi tetap mental saudara ya, indoktrinasinya itu sudah kuat sekali. Nah, ketika kami ajak diskusi itu 3 jam loh saudara, sampai udah capek sekali kaminya sendiri gitu ya. Tapi itu yang dilakukan oleh mereka, dan itu datang dari pintu ke pintu. Ditolak enggak apa-apa begitu ya, lain kali datang lagi begitu. Nah, saudara, contoh aja menghadapi saksi Yehova. Kalau kita tidak membekali diri kita dengan baik,
Kalau kita tidak belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kalau kita tidak punya disiplin rohani yang tinggi, bagaimana kita bisa menghadapi orang-orang seperti ini, saudara? Memang kalau kita memang tidak siap, kita lebih baik kita menolak, saudara. Nah, ini hal yang kedua ya. Yang pertama, kita harus belajar baik-baik kebenaran firman Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh mendisiplin rohani kita supaya kita punya kepekaan rohani. Kita tahu apa yang kita harus lakukan gitu ya. Nah, yang kedua, kita harus menolak dengan tegas, saudara. Kalau kita tahu ini ajaran sesat, kita tolak dengan tegas. Contoh aja misalnya saksi Yehova itu. Nah, saudara, ketika dia datang, kalau saudara memang merasa saudara tidak siap, lebih baik saudara menolak dan saudara benar-benar menghindar dari dia begitu ya, tentunya secara baik-baik. Jangan sampai kita marah-marah begitu ya, lalu ngomelin dia, ya jangan, saudara. Kita tetap secara halus, secara baik-baik, tapi kita menolak dia. Jadi benar-benar kita harus tegas, saudara. Menghadapi ajaran-ajaran sesat kita harus tegas. Kita jangan mengikuti arusnya dia begitu ya, lama-lama kita bisa kebablasan, saudara. Nah, itu sebabnya kita harus mendisiplin diri kita dengan baik, rohani kita benar-benar, kita harus dekat dengan Tuhan, kita belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita harus menolak dengan tegas ajaran-ajaran sesat itu. Jadi jangan biarkan dia menyusup masuk di antara kita begitu ya. Nah, yang ketiga dan yang terakhir, saudara, bagaimana kita menghadapinya? Intinya itu kita harus membangun persekutuan kita yang sehat dan benar begitu. Kita harus punya persekutuan kita itu harus benar-benar bertumbuh dengan baik. Tujuannya apa, saudara? Di dalam persekutuan itu kita bisa saling menjaga satu dengan yang lain. Kalaupun ada di dalam anggota persekutuan itu yang mungkin terpengaruh ajaran-ajaran lain begitu, nah kita teman-temannya ini kita tahu, kita bisa mengingatkan dia, kita bisa rangkul dia, kita bisa menjagai dia begitu, supaya dia tidak semakin keterusan, kebablasan mengikuti ajaran-ajaran yang sesat. Nah, saudara, mari kita bangun persekutuan kita yang bertumbuh, yang sehat di dalam Tuhan, supaya kita benar-benar bisa menjadi penjaga satu dengan yang lain. Ketika ada rekan kita yang mungkin tertarik begitu ya, karena memang ajaran-ajaran sesat itu memukau, saudara ya, menarik sekali begitu. Tapi kita bisa lihat tadi, seperti yang saya katakan tadi, ciri-cirinya apa, kita bisa melihat dan kita bisa belajar. Kalau ciri-ciri itu ada, lebih baik kita tegas, kita menolaknya. Kita hidup di dalam persekutuan yang indah supaya kita bisa saling menjaga satu dengan yang lain. Sehingga ketika ada seorang yang mungkin dia terlena atau terbawa arus begitu, kita cepat-cepat kita bisa ingatin dia. Kita bisa cepat-cepat rangkul dia kembali. Jangan sampai kita membiarkan dia lepas dari persekutuan kita. Nah, saudara, beberapa hal ini yang perlu kita pelajari. Jadi, saudara, kita harus waspada selalu di dalam menghadapi ajaran-ajaran sesat ini. Kita harus selalu waspada. Waspada dengan cara kita memperlengkapi diri kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti yang Paulus sampaikan kepada Timotius. Sebenarnya intinya Paulus meminta kepada Timotius untuk belajar kitab suci, belajar kebenaran, berpegang teguh kepada ajaran-ajaran sehat. Intinya apa? Kamu benar-benar harus punya pemahaman yang benar tentang firman Tuhan. Kamu harus sungguh-sungguh belajar dan membekali dirimu dengan sungguh-sungguh punya disiplin rohani yang tinggi untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, mari kita bersama-sama, saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan menghadapi situasi dunia yang semakin tidak karuan begitu ya. Pengajar-pengajar sesat juga pasti semakin banyak dengan kostum-kostum yang semakin memukau begitu. Mari kita membekali diri kita untuk terus setia belajar kebenaran firman Tuhan. Kita sungguh-sungguh mendisiplin diri kita secara rohani supaya kita kuat di dalam Tuhan. Dan kita boleh dekat dengan Tuhan sehingga kita peka ketika ada ajaran-ajaran sesat yang mulai masuk atau menyusup dalam kehidupan kita bergereja atau di dalam kehidupan kita sehari-hari begitu ya. Kita harus punya disiplin rohani yang kuat. Kita juga harus tegas menolak ajaran-ajaran sesat. Jangan membiarkan diri kita terlena begitu ya. Enggak apa-apalah,
cuman begini begitu ya, ikuti saja dulu. Wah, itu bahaya saudara, lama-lama kita bisa terperosok ke dalamnya. Kita harus tegas, kita harus menolak. Dan yang terakhir, kita harus menjaga persekutuan kita supaya persekutuan kita tetap indah, persekutuan kita bertumbuh dengan sehat, persekutuan kita benar-benar berkenan di hati Tuhan, dan disitulah kita bisa bertumbuh bersama-sama, kita bisa saling menjaga satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan memberkati kita semua, kita benar-benar di dalam menghadapi pengajar-pengajar sesat ini, dan di hari-hari yang akan datang kita tidak tahu seperti apa lagi begitu ya, yang muncul ke sana kita tidak tahu, tapi mari kita membekali diri kita untuk taat kepada firman Tuhan. Kita terus setia mengiring Tuhan, kita belajar kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Minta Pak Ade untuk menutup dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberitakan firman-Mu kepada kami melalui hamba-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami boleh semakin dekat kepada Tuhan, kami boleh belajar kebenaran firman-Mu, kami terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kami dapat berdiri teguh ketika menghadapi ajaran-ajaran yang sesat. Karuniakanlah kami hikmat dan kuasa, supaya kami pun dapat membawa mereka kembali kepada jalan yang benar. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 200 bait yang pertama dan yang kedua. Jemaat diundang untuk berdiri. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala ada datanglah. Kalau orang yang berselamat berkeliling tahtanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Pada hari yang mulia semua saleh adalah berteman di dalam tempat yang permai. Oleh kecintaan Yesus dan anugerah Al-Masih, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Amin. Doksologi disertai pengutusan dan berkat dibawakan oleh Bapak Pendeta Ade Gunawan. Mari kita tunduk kepala dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita,
pertolongan Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara yang ada di dalam gedung gereja ini, saudara yang beribadah di rumah masing-masing, dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati engkau. Amin. Amin. Silakan duduk, doa teduh kebaktian kita selesai.